Mengapa rumput laut tetap menjadi rumput laut ketika kita menggorengnya dan harganya menjadi berlipat ganda? Kevin tidak pernah mengerti hal itu. Demi menghasilkan uang, dia menjual komputer kesayangannya dan membeli 10 kotak rumput laut. Dia ingin menjadi orang kaya dengan menggoreng rumput laut. Tapi rumput laut itu pahit atau terlalu berminyak. Meskipun lengannya ini berlumuran lecet karena minyak, ia mencobanya lagi dan lagi hanya ingin membuat rumput laut yang lezat. Namun stok rumput lautnya itu sudah habis, dan ia masih belum bisa mendapatkan rasa yang diinginkannya. Tepat ketika ia ingin menyerah, ia melihat sebungkus rumput laut yang tergeletak di tanah, yang telah basah kuyup oleh hujan tepat sehari sebelumnya. Tetapi ia tidak peduli dan memungutnya dan memasukkannya ke dalam penggorengan untuk melanjutkan penggorengan. Tak disangka kali ini rumput laut goreng baik warna dan penampilannya sangatlah mirip. Dan kemudian setelah ia mencicipinya rasanya sangat pas. Melihat plastik yang basah itu, ia menyadari bahwa rumput laut sangat asin dan harus direndam terlebih dahulu. Setelah peluncuran rumput laut goreng, bisnisnya itu benar-benar booming. Dengan kasar Kevin menghitung bahwa ia bisa memperoleh $1 juta dalam setahun. Dan ia sudah sangat puas dengan hal itu. Saking senangnya, dia menghubungi nomor ibunya untuk berbagi kebahagiaan. Tetapi ibunya memberitahu bahwa ayahnya baru saja berhutang sebesar 40 juta US dollar. Tiba-tiba Kevin terdiam dan dia tidak bisa melunasi 40 juta US dollar hanya dengan berjualan rumput laut goreng. Ia menyusuri jalan dengan linglung dan menyadari bahwa ada 3 toko serba di satu jalan, yang memberikannya sebuah ide gila bahwa dia akan membuat rumput lautnya itu tersedia di semua toko serba. Keesokan harinya, Kevin menggunakan setelan jas lama milik ayahnya dan membawa sampel rumput lautnya itu ke manajer kantor toko serba Ada. Namun manajer kantor itu menolaknya sebelum dia sempat menyelesaikan penjelasannya, karena rumput lautnya itu tidak memenuhi kriteria toko serba Ada, ukuran packaging dan harga yang membuat sang manajer bahkan tidak mau mencobanya. Maka Kevin meminta seorang profesional untuk mendesain ulang packagingnya dan mengubah ukurannya. Dan setelah semuanya siap, Kevin kembali lagi ke kantor pusat toko serba Ada. Namun resepsionis memberitahunya bahwa manajer sedang rapat dan menyuruhnya untuk menunggu. Setelah menunggu 1 hari dan akhirnya Kevin menyadari bahwa manajer tidak sedang rapat melainkan sengaja menghindarinya. Kevin berpaling karena marah dan memberikan rumput lautnya itu kepada satpam di lift. Hingga seorang staf kantor pusat menemukan rumput laut yang ditinggalkan Kevin lalu mengambil beberapa bungkus itu. Dan ketika ia mencoba memakannya, ia tak bisa berhenti karena rasanya yang lezat, bahkan ia sampai menghisap jari-jarinya. Tak lama kemudian, Kevin pun dipanggil kembali ke kantor manajer umum. Dan sang manajer berkata, dia bisa meletakkan produk rumput lautnya itu di rak-rak lebih dari 70.000 toko serba Ada. Tapi hanya jika pabriknya itu lulus pemeriksaan makanan. Kevin pun kebingungan karena pabriknya itu hanya dapur kecilnya. Bagaimana ia bisa lulus pemeriksaan? Selain itu membutuhkan banyak uang untuk membangun pabrik yang layak.